Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat video yang berisi tentang ulasan sebuah buku yang telah saya baca sebelumnya. Adapun dari tujuan pembuatan video kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas individu dari mata kuliah berbicara. Untuk lebih lanjutnya, saya akan memperkenalkan dari identitas dari buku. Identitas buku dari yang pertama yaitu judulnya Wesel Pos. Karya sastra ini berjenis novelet. Ditulis oleh Ratih Kumala, terus diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Jakarta, yang mempunyai tebal halaman 112 halaman, yang merupakan cetakan pertama pada tahun 2018 bulan Juni dengan nomor ISBN 798 602 03 8711 6. Selanjutnya saya akan menceritakan secara ringkas atau rangkuman dari karya sastra yang saya baca. Karya sastra novel Wesel Pos ini menurut saya merupakan karya sastra yang menceritakan sesuatu yang unik. Kenapa? Karena dalam karya sastra Wesel Pos ini, penulis atau pembuat dari karya sastra ini menempatkan sudut pandang penceritaan dari sebuah wesel. Wesel dijadikan sebuah sudut pandang penceritaannya, sehingga saya mendapatkan keunikan dari karya sastra tersebut. Karya sastra ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Elisa yang berangkat dari kampung, dari desa untuk mencari kakaknya yang bernama Iqbal Hanafi yang berada di Jakarta. Namun sampai di Jakarta, Elisa memandang kota Jakarta itu sangat hitam, sangat penuh kekacauan. Karena sampai di Jakarta, Elisa mendapatkan masalah yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu barang-barang yang dibawa dari kampung halamannya itu hilang, yang sebelumnya ia titipkan oleh penjual kopi yang di sekitar terminal kota. Karena Elisa pertama datang ke Jakarta, sehingga dia tidak tahu mengerti alamat atau tempat-tempat yang berada di Jakarta. Namun Elisa membawa selembar Wesel Pos yang berisi alamat dari kakaknya yang bernama Iqbal Hanafi ini, yang bertuliskan alamat dan nama Iqbal Hanafi. Dari situlah ia mendapatkan informasi tentang keberadaan alamat tersebut. Kemudian ia melaporkan kepada pihak polisi setempat dan ia diberikan bantuan pertolongan dan dengan diantarkan ke tempat alamat yang tertera di Wesel Pos itu. Kemudian setelah diantarkan oleh polisi, bahwa alamat itu menunjukkan suatu perusahaan. Kemudian ia menanyakan orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Namun ia tidak mendapatkan jawaban tentang keberadaan kakaknya yang bernama Iqbal. Setelah itu ia keluar dan menemui seorang satpam. Satpam tersebut merupakan salah satu-satunya orang yang belum ia tanyai tentang keberadaan kakaknya Iqbal. Namun setelah ia tanyakan kepada satpam tersebut, ia diarahkan kepada seorang yang bernama Iqbal yang merupakan supir dari perusahaan tersebut. Karena Fahri merupakan orang yang kenal dengan orang-orang yang berada di perusahaan tersebut, sehingga dia harus menunggu kedatangan Iqbal untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan kakaknya yang bernama Iqbal. Setelah ia bertemu Iqbal, ia menyampaikan keluh kesahnya tentang bahwa ia ingin datang dari desa untuk mencari kakaknya yang bernama Iqbal Hanafi. Dan ia menceritakan juga bahwa ia telah mendapatkan kecopetan dan ia juga menceritakan bahwa ia telah mendapatkan masalah karena ia kehilangan barang-barangnya saat di terminal tadi. Namun setelah ia mencurahkan perihalnya masalahnya kepada Fahri, ia tidak menemukan jawaban tentang keberadaan kakaknya. Dan saat itu ia merasa sangat sedih karena ia tidak mempunyai siapa-siapa di Jakarta.
Dan ia tidak bisa pulang karena dia tidak punya ongkos, semua uangnya hilang dan semua barangnya hilang. Hanya satu-satunya yang barang yang ada dalam dirinya yaitu selembar wesel pos itu yang berisi alamat tentang keberadaan kakaknya yang bernama Iqbal. Setelah itu dengan rasa iba, Fahri yang merupakan petugas sopir perusahaan itu mengajak Elisa untuk bermalam atau menginap terlebih dahulu untuk sementara di rusunnya. Setelah ia dibawa ke rusun tempat Fahri tinggal, ia bertemu seorang teman Fahri yang bernama Mehmet yang merupakan pekerjaannya sebagai pengamen banci di setiap malam. Namun ia merupakan orang normal karena tuntutan zaman, tuntutan kehidupan yang berada di Jakarta, ia berubah bekerja sebagai pengamen banci. Dan juga ia bertemu dengan tetangga samping rusunnya yaitu bernama Ibu Hilda yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang dan mempunyai anak yang bernama Ngudi yang masih berusia remaja yang masih sekolah. Suatu ketika pada saat Fahri pergi atau tidak berada di rusun atau bekerja di perusahaan, Elisa membersihkan tempat tinggal Fahri yang dikatakan sangat kotor pada saat itu. Pada saat itu ia membersihkan dari mulai lantai, dari mulai ruangan, kamar, dan ia menemukan sebuah selembaran kertas yang berada di laci. Ia menemukannya berapa banyak lembaran yang itu bertuliskan Wesel Pos, dan itu lengkap tertera bahwa di situ ada nama, alamat Fahri dan Iqbal, dan di situ juga ada surat yang sudah lama ia kirimkan kepada kakaknya yang bernama Iqbal. Di situ ia bertanya-tanya kenapa ada surat berada di laci Fahri ini tentang suratnya yang ia kirimkan kepada kakaknya Iqbal, dan di situ juga ada surat yang itu bertuliskan kakaknya Iqbal Fahri. Setelah ia membersihkan sampai selesai, ia menunggu kedatangan Fahri. Setelah Fahri datang dari kerjanya, ia menanyakan perihal tersebut dan ia kekeh untuk menanyakan secara jujur kepada Fahri bahwa maksud dari surat tersebut atau maksud dari wesel pos yang ada di laci itu maksudnya apa. Kemudian dengan rasa iba, rasa perhatian kepada Elisa, ia memberitahukan bahwa kakaknya Iqbal sudah lama meninggal dunia sejak 3 tahun lalu, yang dikarenakan pada saat itu ia mengalami kecelakaan. Saat itulah Elisa merasakan kesedihan yang sangat berat dalam hidupnya, karena di samping sebelumnya belum sampai sebulan ibunya telah meninggal, dan ia berniat ke Jakarta untuk memberitahukan kepada kakaknya bahwa ibu telah meninggal. Namun pada kenyataannya kakaknya Iqbal sudah lama meninggal dan mendahului ibunya pada saat itu. Dan saat itu ia antarkan kepada kuburan sang almarhum Iqbal dan ia memberikan doa kepadanya. Setelah ia tahu semua jawaban dari Fahri, dia pun merasakan lega. Walaupun sebelumnya ia berlarut-larut sedih karena untuk menerima lapang dada dari kakaknya telah meninggal lama selama 3 tahun sebelumnya. Setelah itu dia memutuskan untuk bertinggal atau tinggal bersama Fahri karena yang sebelumnya dia tak punya apa-apa dan juga di desa dia juga tidak punya siapa-siapa karena ibunya telah meninggal. Namun dia di situ untuk berniat untuk mencari kehidupan yang baru, yaitu untuk lebih lama di Jakarta dengan bersama Fahri. Fahri merupakan seorang laki-laki yang sangat baik, yang sangat dermawan, karena saat itu ia sangat membantu keluarganya selama 3 tahun yang sebelumnya ia tidak ketahui siapa itu keluarganya Elisa.
Namun dalam 3 tahun itu yang sebelumnya kakak Iqbal meninggal, ia memberikan uang terus secara setiap bulan, karena setiap bulan almarhum dari Iqbal itu memberikan uang sedikitnya dari gajian tersebut ke desa. Namun tak disangka Fahri ini merupakan pekerja pengedar narkoba, di mana karena pekerjaan itu merupakan, pada saat itu ia merasa terpepet karena pada saat itu ia membutuhkan uang banyak untuk membantu keluarganya dan juga untuk membantu keluarga Elisa. Pada saat itu ia memutuskan untuk menjadi seorang pengedar narkoba. Sehingga pada satu ketika ia ingin memutuskan untuk berhenti untuk sebagai pengedar narkoba karena saat itu ia merasa bahwa uangnya sudah cukup untuk hidup dalam dirinya itu. Namun keluar sebagai pengedar narkoba tidaklah mudah. Dia malah mendapatkan banyak masalah, mendapatkan banyak kencaman. Dan dia ingat pada satu ketika bandar narkoba itu mengatakan, jika kamu ingin keluar, kamu akan mati di jalan, ataukah kamu akan mati di tangan saya. Dan disitulah ia kata-kata itu mempertimbangkan bahwa ia mau keluar atau tidak. Namun ia kekeh dalam dirinya bahwa mati tidaklah takut bagi saya. Namun saat itu ia tetap berangsur-angsur tidak untuk berhenti dahulu. Namun pada satu ketika dengan dia terus mengedarkan narkoba, ia mendapatkan laporan terhadap polisi bahwa ia mendapat masalah dan dia dicari oleh polisi. Pada suatu ketika ia ditangkap polisi, dikejar-kejar polisi, dan di situ ia jatuh dengan motor dan Fahri meninggal dunia. Dan Elisa juga merupakan satu-satunya perempuan yang bersama Fahri dan juga merasakan turut dukanya. Dari situlah bahwa cerita Novel Pos ini menceritakan seorang kehidupan Jakarta yang sangat hiruk pikuk, suatu kegiatan apapun itu untuk mencari ekonomi, untuk mencari itu, dan semua itu dilakukan oleh orang-orang Jakarta untuk mempertahankan dirinya di situ. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya membaca karya sastra Novel Pos ini di aplikasi Pusnas yang saya download secara online. Dalam tampilannya, covernya itu sangat menarik bagi saya karena dia mencirikan sebuah wesel banget. Di situ berada covernya bergambar wesel pos. Yang kedua, bahasa dalam karya sastra ini sangat mengalir, sangat baik, sangat dimengerti oleh pembaca karena merupakan bahasa keseharian pembaca dan sangat enteng dibawa, mengalir, dan di situ pembaca seperti merasakan secara nyata bahwa kehidupan Jakarta sangatlah begitu. Kekurangan menurut saya buku tersebut dari pandangan saya tidak ada kekurangan dalam segi intrinsiknya ya, dalam segi fisiknya. Namun kekurangannya episodenya atau ceritanya masih bisa dikembangkan karena di situ masih ceritanya masih butuh diperpanjang lagi karena walaupun terbahas 112 namun ceritanya sangat singkat sekali karena saya sebagai pembaca sangat mengalir banget, sangat merasakan cerita tersebut sehingga mungkin episode ini bisa ditambah lagi, yaitu kekurangannya. Selanjutnya manfaat dari saya membaca buku Novel Pos ini, yang pertama saya bisa mengetahui budaya, lingkungan, geografis, ekonomi dari sebuah kota Jakarta, bagaimana orang bisa bertahan hidup, bagaimana orang bisa mencari uang, bagaimana orang bisa bersosialisasi kepada orang lain, bagaimana keburukan di Jakarta itu sangat ketahui bahwa disitulah dari segi estetis dari karya sastra tersebut sehingga merupakan suatu kemanfaatan juga. Yang kedua, bahwa dengan menggunakan penceritaan
Wessel Post sebagai sudut pandang penceritaan ini merupakan kemanfaatan bahwa kita untuk merenungi bahwa Wessel Post yang dulu digunakan sebagai surat pengirim, sebagai alat pengirim suatu hal, namun diangkat dalam karya sastra ini menjadi suatu hal untuk mengingat kita sejarah, dan Wessel Post saat ini masih bisa digunakan dan lebih terbaru lagi. Pesan disampaikan pada karya sastra novel ini yang pertama, bahwa kita harus selalu waspada terhadap tempat atau situasi yang baru kita kenal, walaupun ada beberapa orang yang baik, ada orang yang jelek atau orang buruk, namun kita tidak tahu hatinya bahwa itu mempunyai hati yang baik secara nurani atau hanya pencitraan. Yang kedua, mengingatkan bahwa cara kita untuk mencari uang secara halal dengan secara baik, karena dalam sisi ini mencari uang itu sangatlah tidak lazim, tidak pada umumnya, karena dengan cara menjual narkoba terus mengamen itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik bagi di pandangan saya. Yang ketiga, bahwa manfaat pesan amal itu bahwa kita pada zaman sekarang kita harus bisa memanfaatkan surat atau alat yang diangkat dari cerita itu, Wessel Post. Wessel Post yang dulu merupakan suatu sistem yang belum di-upgrade, namun sekarang Wessel Post lebih mengikuti zaman sehingga kita bisa menggunakan dan menyampaikan alat suatu informasi atau komunikasi kepada orang lain melalui Wessel Post. Selanjutnya, nilai yang saya dapat dalam karya sastra novelet ini, menurut saya nilai yang itu nilai sosial, bahwa saya menganggap bahwa yang sebagian besar dalam cerita ini itu merupakan suatu sisi kehidupan dari Jakarta tersebut, sisi sosialnya, sisi kepada orang lain, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara komunikasi, bekerja sama untuk mendapatkan hubungan yang baik. Namun pada suatu ketika, yaitu kita cerita ini mengedukasi bahwa kita orang yang tinggal di Jakarta merupakan orang-orang yang sakti bagi orang yang punya ilmu tinggi. Namun orang-orang hidup di Jakarta merupakan orang yang sakit menerima kekalahan yang ada di menerima kekalahan yang ada di kota tersebut. Itulah, saya cukupkan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.